Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang menghampiri tahta-Mu yang maha kudus. Ini hidup kami sucikan, kuduskan, agar kami boleh layak di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 112, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan tema kita hidup takut akan Tuhan. Dalam ayat yang pertama dikatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah Bapak Ibu, berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan, dinantikan, dan diharapkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Siapakah di antara kita yang menolak berkat? Pasti tak seorang pun yang menolaknya. Kemanapun kaki ini melangkah, yang timbul di pikiran hanyalah soal berkat. Saat memberi persembahan di gereja atau melayani, kita pun berharap Tuhan memberkati kita. Doa-doa kita pun dipenuhi dengan segala keinginan dan permohonan kepada Tuhan. Intinya, banyak orang hanya mengejar karena dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 katakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu, berkat Tuhan sangat berkenaan dengan sikap hidup kita, kesiapan kita untuk bekerja keras, dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita hidup ketidaktaatan, malas berusaha dan bekerja, serta hidup jauh dari Tuhan, berkat tak akan pernah menghampiri hidup kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan, dan sungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah beri, niscaya hidup kita pasti akan diberkati. Mazmur nomor 1 ayat 3 katakan, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat jemaat Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan, karena setiap orang yang hidup bersandar padanya, mereka tak akan pernah kekurangan. Itu jelas diuraikan dalam ayat yang ketiga. Jadi kunci dalam mengalami berkat-berkat Tuhan adalah memiliki hati yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan membawa kita dalam hidup perjanjian berkat-Nya yang tidak bisa dibatalkan dan dibatasi oleh apapun dan siapapun, dan tak terpengaruh oleh situasi. Berkat bagi kita yang takut akan Tuhan akan mengalir ke seluruh anggota keluarga kita. Jelas di dalam ayat yang kedua diuraikan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bila setiap kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir sampai ke anak cucu kita atau ke keturunan kita. Sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hidup dalam perjanjian berkat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Justru masalah akan Tuhan pakai untuk meneguhkan perjanjiannya kepada kita. Satu hal yang tak boleh dilupakan adalah tujuan Tuhan memberkati kita, yaitu supaya kita jadi berkat. Karena itu, yang takut akan Tuhan pasti akan banyak memberi, karena ia diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami agar hidup kami boleh berpadanan kepadamu, agar kami senantiasa hidup takut akan Engkau. Karena setiap pribadi yang hidup takut akan Engkau, maka Tuhan senantiasa berkenan dan Engkau senantiasa menopang kehidupan ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, hidupkanlah kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.